agama harus menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Sekarang beda organisasi saja sudah saling tidak bisa bekerja sama kalau sudah beda organisasi. Nah, ini sebenarnya ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengharapkan kita semua itu saling menghormati, saling membantu, bahkan ini bukan hanya sesama muslim tetapi sesama kita manusia. Karena apa? Karena kita itu dari satu keturunan, sama-sama anak Adam. Makanya Al-Quran ketika memanggil manusia, di samping ya ayyuhan nas, wahai manusia, kemudian wal asli innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi ada kadang anas, kadang insan. Juga Allah memanggil kita ya bani Adam, hai anak Adam. Jadi ketika Allah memanggil kita ya bani Adam, itu mengingatkan kita bahwa kita saudara, beda agama maupun beda suku. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena saya ingin memperdalam masalah Al-Qur'annya, ini masalah beda suku dan sebagainya, kita tunda. Nah, kembali tentang Al-Quran tadi, yang rubbatan di Al-Quran Al-Quran yang satu mengatakan asal bacanya benar, wah itu kena. Yang satu lagi bacanya benar tapi nggak ngerti artinya, kena. Yang satu lagi tahu artinya, bacanya benar tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini kebanyakan lebih mufakat kepada yang ketiga ini. Masih mendingan orang baca Al-Quran nggak tahu artinya tetapi dia punya perilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, kemudian bagi kita yang tidak pandai membaca, makanya belajar. Dan belajar itu tidak harus yang anak kecil. Kebanyakan udah masuk SMP saja udah gengsi belajar Al-Quran. Akhirnya ya nggak bisa sampai tua. Padahal sudah sepuh pun belajar Al-Quran itu bagus. Makanya di pesantren saya di Kalimantan itu banyak ibu-ibu pada ngaji Quran. Kalau bapak-bapaknya masih pada malas, katanya malu. Kalau ibu alhamdulillah nggak malu. Hadirin hadirat rahimahullah, kenapa saya katakan merupakan kewajiban dan tidak mengenal usia? Jadi nggak usah malu, misalnya Pak siapa yang datang ke Kiai Yono, aduh mau selesai ngaji sama anak muda kayak gini, nggak perlu malu. Kemudian para ulama karena menyadari bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar. Makanya kalau yang hidupnya susah, itu waktu untuk belajar Al-Quran itu sudah tidak ada. Apalagi untuk belajar Al-Quran, untuk memenuhi kewajiban saja banyak di antara mereka yang tidak mau. Ini contohnya ya yang saya alami aja waktu di Tanah Terang. Sudah azan Jumat, saya berangkat ke masjid, masih ada orang nyangkul. Saya bilang, Pak, sholat, udah azan. Nopo sholat, menawi sholat panggil bisa kejahar. Ini jawabannya kayak ini. Nah, jadi maksud lo ingin menyampaikan tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar Al-Quran. Maka kita harus memahami kalau ada orang sudah tua masih belum bisa baca Al-Quran. Kasih solusi, bukan kemudian dikafir-kafirkan di sampean udah tua bisa baca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran itu manfaatnya begini-begini. Ayo belajar. Nah, kalau memang tidak punya kesempatan, maka solusi dari para ulama adalah
seperti apa yang dilakukan oleh Gus Mik di Jawa Timur atau oleh kiai-kiai lain di daerah lain, itu mengumpulkan orang. Nanti yang hafal Quran disuruh baca, yang tidak hafal suruh lihat Al-Quran. Siapa tahu ada bacaannya yang keliru dibetulkan. Disebut dengan semaan. Nah, kalau di Kalimantan disebut dengan tasmi'. Tasmi' Al-Quran. Tasmi' itu memperdengarkan. Jadi ulama memberikan solusi supaya orang yang tidak bisa baca Al-Quran tetap mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena apa? Karena mau datang untuk mendengarkan Al-Quran.